begituan. Setelah melewati pos 1, perjalanan menuju base camp terasa sangat lama. Perjalanan saya juga sempat melihat kepala di ranting-ranting dan ketika di senter sosok itu menghilang. Baiklah, selamat datang lagi kembali di channel Philip Serang TV. Kali ini kita bakal menceritakan mistis gunung di Gunung Semeru. Langsung aja tanpa berlama-lama, langsung dengerin dan tolong disimak ceritanya baik-baik agar tidak ada salah paham. Oke, thank you. Langsung saja simak ceritanya. Perkenalkan, nama saya Eko. Kali ini saya mau berbagi pengalaman pendakian horor. Saya melakukan pendakian ke Semeru berjumlah 6 orang, 5 cowok, 1 cewek. Adi, Denis, Dimas, Nur, Gugun, dan saya sendiri. Ini pendakian kedua saya dan Adi ke Semeru. Berarti si yang menceritakan ini, si Eko sama Adi itu pendakian kedua ke Semeru ini. Kali ini si Adi udah sesepuh dibanding saya dan lainnya, sementara yang lain baru pertama. Saya ke Semeru tahun 2015, alhamdulillah sampai puncak. Ini pertama kali si Eko naik puncak. Sementara Adi, dia bilang kalau gak salah tahun 99 dia cuman sampai Arkopodo. Kita start dari stasiun Senin tanggal 04 Juli 2019, berarti baru-baru ini ceritanya. Seperti biasa ke kereta kita bercanda dan menghabisi waktu untuk ngobrol, berbagi kisah dan pengalaman pendakian. Pendakian kali ini kota Simaksinya sudah full, makanya di kereta banyak rombongan yang menuju ke Semeru. Singkat cerita, rombongan kita sampai di Pasar Tumpeng pukul 11 dan menyiapkan berkas-berkas syarat pendakian. Di sini juga kemudian kami belanja logistik untuk 4 hari. Setelah selesai kami menyewa jeep menuju ke Ranupani. Sementara melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam menggunakan jeep, tibalah kita di Ranupani sore sekitar jam 4. Kita langsung mengurus perizinan cepat-cepat agar sampai Ranukumbolo tidak terlalu lama, dan sampainya jangan sampai malam hari katanya. Izin selesai, kita ikut briefing terlebih dahulu dan berdoa sebelum melakukan pendakian. Start pendakian dari Ranupani kita jam 5 sore. Dan masih banyak rombongan yang naik sore itu juga. Seperti biasa, walaupun pemula, saya posisi di depan kalau pendakian dan Adi sweeper, berpengalaman yang paling santuy katanya gitu kan. Selama perjalanan naik tidak terjadi apa-apa. Kita melewati jembatan merah yang baru dibangun belum lama. Kalau nggak salah ada 2 yang konon mitosnya kalau melewati jembatan malam hari sering diliatin penunggunya Sineng Kunti. Kalau nggak salah itu jembatan jalur menuju pos 3. Ini terkenal banget sih kalau jembatan merah Semeru. Lanjut cerita. Saya melintasi jembatan sekitar jam 8 malam. Pas jembatan kelihatan, pikiran saya langsung ke cerita-cerita itu sambil was-was dan baca bismillah. Alhamdulillah Neng Kunti nggak menampakkan diri. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 5 jam, akhirnya rombongan saya sampai di Ranukumbolo jam 10 malam. Kita buka tenda, masak-masak, makan, istirahat, karena besok pagi ingin melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Hari kedua pagi pun tiba, menikmati dinginnya danau dan ramainya Ranukumbolo yang dipenuhi tenda-tenda pendakian. Para pendaki maksudnya di sini mungkin. Tapi sayang cuaca berkabut tebal. Foto-foto dahulu buat kenang-kenangan selesai menikmati rakum tidak masuk di memori HP karena mungkin kabut ya. Lalu mereka masak, makan, packing, lalu bergegas menuju Kalimati. Start pendakian jam 9 pagi. Kita sampai di Kalimati siang, sekitar jam setengah 2 siang. Selama 2 hari perjalanan kita belum mengalami hal-hal mistis. Sampai di Kalimati, berarti mereka dari awal start sampai di Kalimati itu masih aman-aman saja. Setelah sampai di Kalimati kita berbagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada yang mengambil air karena persediaan air kurang. Akhirnya Dimas dan Denis pun menawarkan diri mengambil air ke Sumber Mani yang jaraknya lumayan jauh, sekitar 1 km pulang pergi, kurang lebih 30 menit lah.
Selesai mendirikan tenda, kami masak-masak dan makan. Setelah itu kita istirahat, karena nanti malam waktunya summit attack. Summit attack itu, kalau para pendaki bilang itu waktunya menuju puncak. Biasa dilakukan subuh hari atau dini hari. Waktu menunjukkan 23 malam, itu berarti jam 11 malam. Kami pun bersiap-siap untuk melakukan perjalanan summit ke puncak para dewa, ke puncaknya para dewa. Sepanjang perjalanan cukup ramai, kami pun saling menyalip dengan rombongan lain. Setelah kita berjalan lebih dari 2 jam, teman saya Dimas jackpot dan baru bilang kalau dia tidak enak badan. Jackpot itu muntah. Dan dia baru ngomong ternyata dia tidak enak badan. Padahal sebelum perjalanan sudah diingatkan agar sarapan terlebih dahulu. Tapi dianya ngeyel, cuman minum energen saja. Mungkin karena dia juga terkabur karena selama perjalanan di basecamp sampai ngomongnya kadang-kadang berlebihan, itu menurut saya. Nah, jadi kalau pesannya sampai sini nih, jangan ngomong terlalu berlebihan, jangan terlalu sok-sokan, tetap percaya sama omongan teman. Kalau seandainya kondisi fisik kita udah agak lemah, ngomong kayak gitu. Padahal sebelum perjalanan sudah diingatkan, katanya tadi kayak itu. Jadi ngomong kayak gitu. Kalau seandainya kita ada mengalami apa tuh ngomong kalau di pendakian. Kejadian mistis pun baru mulai terjadi di sini karena dia tak bisa melanjutkan perjalanan. Fokus ya. Akhirnya kami terbagi 2 di tengah jalan. Adi dan Denis dan Nur melanjutkan ke puncak. Saya dan Gugun dengan terpaksa menemani Dimas turun ke Kalimati sekitar jam 2 malam. Sempat beberapa kali ketemu rombongan yang summit sampai akhirnya tidak ketemu lagi. Berarti mereka turun, rombongan lain naik ya. Mereka turun, rombongan lain naik. Selama perjalanan kami berhenti karena Dimas tidak bisa diajak jalan terus. Setiap berhenti kami seperti ada yang mengikuti. Melihat sekelebatan di sebelah sisi kiri yang membuat daun-daun bergerak. Ketika saya senter, cepat sekali menghilang. Si Gugun yang berada di posisi belakang meminta untuk cepat-cepat berjalan dan tidak berhenti terlalu lama. Entah apa yang dirasakan di belakang. Ketika melanjutkan perjalanan, sekelebatan itu terus mengikuti selama perjalanan. Saya terus waspada dan ada rasa khawatir juga. Setelah kita bertiga berjalan lebih dari 1 jam, kami bersyukur sampai akhirnya di Kalimati pukul 3 pagi dini hari. Saya pikir ini sudah selesai, ternyata kejadian paling mistis terjadi pas kami turun menuju base camp. Pagi pun tiba, kami menunggu mereka bertiga melanjutkan ke puncak sambil masak. Tidak lama, pukul jam 8 pagi, Denis dan Nur sampai ke tenda kami. Saya pun bertanya, Adi di mana? Kata Denis. Dia lanjut sampai puncak dan terpisah di antara pasir. Di tanjakan pasir. Ternyata Denis sama Nur gak sampai puncak dan saya tanya gimana sensasinya trek ke puncak. Kata Denis, gila ngap katanya kayak gitu. Maksudnya ngap-ngapan mungkin gitu ya, capek ya. Sambil menunggu Adi yang ke puncak, gantian saya mengambil air sama Gugun karena Dimas kapok yang mau ngambil air lagi di sumber mani karena jauh mungkin ya. Pukul menunjukkan jam 12 siang, tapi Adi belum nampak juga. Saya sempat was-was, tapi gak lama dia datang dan bilang sampai puncak jam 9. Sambil nunggu dia istirahat, kita rapi-rapi packing untuk turun. Rencana awalnya nge-camp semalam lagi, tapi berhubung takut ketinggalan kereta, kita lanjut sampai base camp. Jadi mereka tuh sebenarnya rencananya mau nge-camp lagi, tapi karena takut ketinggalan kereta, jadi merekanya langsung aja turun ke base camp. Jam 14.00, jam 2 siang, kita melakukan perjalanan turun sampai Ranukumbolo. Dan sampai Ranukumbolo itu jam 5 dan istirahat sebentar dan semua perjalanan lancar. Jam 18, jam 6 sore, kita lanjut menuju ke pos 3 sampai pukul jam 7 malam. Dan yang turun malam ini lumayan rame, tapi jaraknya lumayan jauh-jauh. Di pos 3 masih ada yang jualan. Kami suruh istirahat cukup lama karena pada ngopi terlebih dahulu. Wow, berarti udah malam juga sih. Kalau orang-orang daerah Jawa ini sering banget jalan-jalan trek-trek malam. Jam 20.30 kita menuju pos 2. Sebelum sampai pos 2, ada cewek di depan rombongan saya
yang kena hipo. Dia teriak-teriak melihat sisi jurang, katanya ada sosok ngikutin dia. Wow. Untung ada rombongan yang naik ikut membantu orang tersebut. Setelah cukup lama ikut membantu, kami melanjutkan perjalanan ke pos 1. Jarak pos 1 ke pos 2 itu tidak terlalu jauh, dan ketika jarak sekitar 20 meter pos 1 sudah terlihat, ada yang aneh. Saya melihat ke belakang pos, ada bekas api unggun yang masih mengeluarkan asap. Ada sosok putih yang sedang duduk di dekatnya. Saya pikir penjual warung. Ternyata setelah makin dekat sekitar jarak 10 meter, itu sosok pocong. Mungkin dia sedang kedinginan dan menghangatkan badan. Ketika semakin dekat dan jalurnya membelok ke kiri, saya hanya menunduk karena takut melihatnya. Dan karena juga takut mengganggu dia, katanya. Antara percaya dan tidak percaya, karena ini pertama kali saya melihat begituan. Setelah melewati pos 1, perjalanan menuju base camp terasa sangat lama. Perjalanan saya juga sempat melihat kepala di ranting-ranting, dan ketika di senter sosok itu menghilang. Ternyata bukan saya saja, Dennis juga ditongolin kepala yang memperhatikan dari atas, katanya. Sementara Adi yang di belakang hanya merinding, tidak melihat tapi merasakan hawanya. Malam itu suasana sangat horor karena kita tidak mau cerita sebelum sampai bawah. Kita melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, saya melihat seperti 2 senter berbentuk mata. Saya pikir itu tim evakuasi yang mau menolong yang terkena hipo tadi yang di atas. Tapi makin dekat, cahaya itu menghilang. Langsung buyar pikiran saya kemana-mana. 2 jam berlalu sampailah kita di Gapura awal pendakian, pukul 23.30 dini hari, berarti jam setengah 12 malam. Di samping Gapura ada warung dan tempat parkir kendaraan yang mau mendaki. Numpanglah kita di gubuk situ untuk istirahat dan diizinin sama penjaga parkirnya. Kita tidur di gubuk yang belakang sawah. Ketika belum lama tidur, si Nur terbangun sambil menangis. Kagetlah semua termasuk saya ikut bangun. Saya pikir si Nur kesurupan. Akhirnya Nur disuruh makan terlebih dahulu. Ketika ditanya, dia masih belum mau cerita dan hanya ketakutan. Mungkin karena kejadian itu, tadi ada yang hipo. Dia dan Dennis hanya diam saja waktu membantu yang hipo. Setelah tenang, Nur dan yang lainnya tidur lagi. Sementara saya dan Dimas tidak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Ketika lagi asik ngobrol, saya mendengar suara wanita menangis 2 kali. Saya pikir itu Nur lagi. Pas saya tengok, dia lagi tidur sama yang lain. Saya sempat nanya Dimas, "Mas, si Nur nangis lagi ya?" Tapi Dimas hanya diam. Mungkin karena sudah lelah, makanya dia tidak peduli. Saya sendiri juga udah cuek karena capek. Jam 4 mata udah gak kuat melek. Saya pun tidur, tapi si Adi bangun. Akhirnya Dimas ngobrol sama Adi sampai pagi, mengangetin badan di api unggun yang dibuat penjaga parkir. Pagi pun tiba, kami semua berkumpul menghangatkan diri sambil berbincang-bincang di perapian termasuk penjaga parkir. Dan saya bercerita tentang kejadian semalam. Ada yang menangis. Ternyata si penjaga parkir juga sering mengalami kejadian mistis di situ. Posisinya itu biasanya di dekat toilet. Katanya ada sosok hitam tinggi besar. Dia sendiri pernah melihat. Terus di jalan raya depan warung sering ada anak kecil bermain sendiri. Sama, dia kejar sampai tanjakan tapi menghilang pas di kuburan dekat base camp. Wow. Dimas ikut juga cerita kalau waktu turun menuju Kalimati dia diikutin sosok kakek-kakek yang melarang melanjutkan ke puncak. Tanggal 8 Juli 2019 pagi, tak berapa lama setelah sarapan supir jeep kami datang. Berarti keesokan harinya mereka sarapan, tak lama supir jeep datang mengantar pulang ke Pasar Tumpang.
Kalian bersyukur karena semua selamat sampai rumah masing-masing. Demikian perjalanan kami dan saya, antara percaya dan tidak percaya, karena baru kali ini mengalaminya, dan bersyukur kami sudah selamat sampai tujuan. Berarti yang diambil dari sini, apapun itu, dimanapun itu, yang namanya gunung, hutan, itu pasti ada yang begituan. Intinya kita jangan takabur, jaga omongan, dan selalu positif aja. Apapun ya, misalnya kayak ada tangisan apa itu ya anggap aja ya biasalah, namanya juga di gunung kan, mereka punya kehidupan, kita punya kehidupan, namanya juga di hutan kayak gitu ya. Jadi terima kasih yang sudah tidak skip menonton, terima kasih yang sudah terus menonton, thank you for watching, dan sehat-sehat kalian terus di sana ya.